Hai gengs, balik lagi di Fin Station Reborn. Apa kabar semuanya? Baik. Welcome to What Happens During a Timeout episode 27. Anjir, kita udah hampir 30 aja nih. Oke lah, Mimin di sini ditemani Inceswati yang baik hati dan suka menabung. Hai gengs, balik lagi nih. Diam. Oke, nah akhirnya Red Spark sudah menyalip Hyundai Hillstead di klasmen sementara walau hanya selisih 1 poin aja nih. But it's okay, itu udah sangat baik. Nah di pertandingan terakhir kemarin Red Sparks berhasil mengalahkan GS Caltex dengan skor telak 3-0, yang mana ini adalah kemenangan luar biasa. Mega kembali ke performa bagusnya, belum yang bagus banget sih, tapi udah jauh lebih baik dari 3 pertandingan sebelumnya. Ditambah Mimin harus bilang kalau di pertandingan ini service error Jong Kwanjang hanya 3 aja bro. Ini sebuah hal yang sangat positif tentu saja. Dan kredit juga untuk John Dabin yang bermain dengan sangat baik di game ini. Betul kan Wat? Disclaimer dulu. Disclaimer, konten ini hanyalah hiburan dan Mimin sudah berulang kali mengingatkan bahwa Mimin hanya mentranslate dari caption otomatis yang tentu keakuratannya masih dipertanyakan. Jadi buat yang pinter-pinter bahasa Korea, tolong dibenerin ya. Mari kita mulai. Seperti biasa kita akan mulai dengan wawancara kedua pelatih terlebih dahulu. Silakan Inces. Oh iya, aduh, oke. Silahkan, Jas. Yaudah deh, mari kita berbincang sejenak dengan pelatih Goejin. Coach, pertandingan sebelumnya bukanlah pertandingan yang benar-benar mencerminkan permainan khas Jong Kwanjang. Setelah pertandingan itu, apa yang Anda bicarakan dengan para pemain? Ya, sejujurnya ada beberapa hal yang kurang menyenangkan yang kami bahas. Jika kami mempersiapkan diri dengan setengah hati, pertandingan seperti itu bisa kembali terjadi. Saya sendiri harus merenung lebih dalam karena hasil pertandingan seperti itu adalah tanggung jawab pelatih. Para pemain juga perlu mengambil waktu untuk introspeksi. Jadi ya kami sempat membicarakan beberapa hal yang kurang baik. Seiring meningkatnya kekuatan serangan Jong Kwanjang, tentu lawan pun semakin berusaha mengantisipasi. Hal ini terlihat dalam pertandingan terakhir. Apa yang Anda sampaikan kepada tim terkait aspek serangan? Jujur saja para pemain memang sedang mengalami masa sulit karena kondisi itu performa mereka tidak sebaik sebelumnya. Satu-satunya cara untuk mengembalikan performa adalah dengan latihan. Tidak ada jalan lain selain harus terus berlatih. Melalui pertandingan hari ini saya berharap performa tim bisa sedikit meningkat. Tim Anda terus mempertahankan rekor kemenangan melawan GS Caltex. Salah satu kunci keberhasilan adalah keberhasilan membendung serangan dari Silva. Apakah strategi hari ini juga berfokus pada aspek tersebut? Saat ini lawan memiliki komposisi pemain yang cukup rumit. Dengan masuknya An Hyejin, tempo serangan kedua sisi semakin cepat dan serangan cepat juga lebih sering digunakan. Jadi hari ini kami lebih fokus pada An Hyejin sebagai kunci utama strategi kami. Kami sudah berdiskusi dengan para pemain dan bersiap untuk pertandingan. Saya rasa kami harus bisa menargetkan servis yang lebih agresif dan menghadapi serangan cepat mereka dengan blok yang solid agar bisa mendapatkan hasil yang baik. Kami akan mendukung tim Anda di pertandingan hari ini. Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Nah itulah perbincangan atau wawancara dengan pelatih Goejin. Sekarang ke pelatih Yongtaek. Kemenangan di pertandingan sebelumnya pasti menjadi dorongan besar bagi para pemain, terutama mengingat banyaknya tantangan belakangan ini coach. Apalagi kontribusi pemain lokal yang sangat berarti. Bagaimana perasaan Anda tentang kemenangan tersebut? Ya saya rasa hasil latihan mulai terlihat di pertandingan. Sebelumnya kami bahkan belum bisa merebut 1 set pun dari Hyundai Hillstead. Jadi kemenangan ini pasti menjadi titik balik yang meningkatkan kepercayaan diri para pemain. Dengan kembalinya setter Hyejin, pemanfaatan serangan tengah semakin meningkat. Apakah menurut Anda permainan yang direncanakan sudah berjalan dengan baik? Ya, Silva memang menyumbang banyak poin dan menjadi pemain kunci bagi tim. Namun saya terus menekankan pentingnya kontribusi dari serangan tengah dan area lain. Dengan kembalinya Hyejin, ia mampu menjalankan perannya dengan baik di aspek ini. Selain itu, para pemain lokal juga bermain dengan tanggung jawab besar dalam menyerang, sehingga kombinasi permainan kami berjalan cukup baik. Silva kembali menunjukkan performa luar biasa, tetapi di sisi lain lawan juga semakin berusaha mengantisipasinya. Jong Kwanjang dikenal sebagai tim dengan jumlah blok terbanyak. Bagaimana tim Anda mengantisipasi hal ini? Ya, kami berusaha memanfaatkan serangan dari tengah dan sisi kiri untuk mengatasi tekanan tersebut. Itu sebabnya penerimaan servis menjadi faktor yang sangat penting dalam pertandingan ini. Kami menantikan pertandingan hari ini. Kami akan berusaha sebaik mungkin. Nah itulah perbincangan kami bersama pelatih Yongtaek. Oke lah gengs, gak usah berbasa-basi busuk lagi. Kita langsung aja ke set pertama. Ketika set pertama dimulai, Red Sparks langsung tertinggal 2-0 dari tim tamu. Bombshell masih terjadi bahkan ketika laga ini dimulai.
Tentu bukanlah permulaan yang bagus. Hingga kemudian Mega mencetak poin pertama bagi Red Sparks. Secara garis besar, GS Caltex bermain lebih baik di awal set pertama ini daripada Zhongguanzhang, sehingga Zhongguanzhang terus tertinggal dan kesulitan untuk menyamakan kedudukan, gengs. Sementara itu Bombshell masih terus terjadi juga, meskipun tak signifikan. Serangan Mega masih terus bisa diblok dan sulit menembus pertahanan GS Caltex. Kemudian di skor 6-9 terjadi insiden ketika Bukilik salah mendarat dan kakinya terkilir sambil menginjak kaki Silva, dan John Dabin pun masuk menggantikannya. Di skor 7-11 untuk keunggulan GS Caltex, Goejin akhirnya meminta timeout pertamanya. 자, 선수들 부키 괜찮을 거야. 그 경기 해야 될 거 아니야. 얼굴들이 당황한 표정 짓지 말고 우린 경기 해야 돼. 해야 되고. 고영아, 이 앞에도 포인트 나왔어도 내가 아까 몸 세우라 했잖아. 몸을 세워야지 조금 낫더라도 안 좋더라도 처리한다니까. 할 수 있어. 그러니까 왜 이렇게 됐을 걸 알고 해야 되는데 그냥 소리만 지른다고 되는 게 아니라고. Setelah timeout terlihat blocking Red Sparks juga udah mulai jalan. Mulai ada beberapa soft block yang tentu menguntungkan tim. Di sisi lain, John Dabin juga bermain baik ketika mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Vanja Bukilik. Ketika skor 13-14 yang mana hanya tinggal selisih 1 poin aja nih, pelatih Yongtaek mengambil timeout. 이시고 되니까 좀 천천히. 볼 우리한테 찬스볼 넘어가지 거기서 우리가 막 패스 어긋나고 우왕좌왕하지 말고 천천히. 카바도 받을 수 있는 거 사인해가지고 받아주고. 천천히. 조금 마음의 여유를 가지고 하자고. 자. Kombinasi Mega, Pyoseungju, dan Dabin sangat hidup di game ini, gengs. Red Sparks bahkan akhirnya bisa menyamakan kedudukan di skor 15-15 hingga kemudian berhasil unggul dari blockingnya Park Eun-jin. Gak hanya itu, Park Eun-jin bahkan mencetak blocking lagi setelahnya. Red Sparks semakin hidup dan terus mengungguli GS Caltex. Namun di sisi lain Silva juga masih gacor, gengs. Tapi ya mau gimana lagi, lawang Silva aja yang gacor, yang lainnya tuh biasa aja. Dan Dabin benar-benar mencuri perhatian dengan spike-spike kerasnya. Hingga kemudian Red Sparks berhasil unggul 3 angka di skor 21-18 dan pelatih Yongtaek kembali mengambil timeout. 지금 생각해야지. 저쪽에 지금 부키리치 빠져 있는 상태에서 쟤네 수비되고 메가티 전이 있고 그럼 메가티한테 올라가지. 어디 딴 데로 가는 거 아니잖아요. 저쪽 수비되고 그러면 우리도 그쪽으로 빨리 또 대비를 해야지. 딴 데 가지 말고. 부키리치 나갔지만 우리 서브 제 다빈이한테 쳐도 괜찮단 말이야. 강하게 쳐야 돼. 맞춰 때리려고 하지 말고 목적 다 정확히 하려고 하지 말고 어쨌든 강하게 사이사이로 때리고 길게 짧게 때리고. Sayang setelah itu GS Caltex bermain ngotot dan terus berusaha mengejar perolehan poin Red Sparks. Kekuatan Silva benar-benar menjadi momok dan di skor tipis 22-21 untuk keunggulan Red Sparks, pelatih Goejin mengambil timeout. 봐봐, 세다고 해서 제가 연타 올 수도 있다고 타이밍 잡고 있다가 이거는 이 정도 들어오면 정확하게 보는 거 생각을 버려. 위로 해가지고 연결해서 커버하고 그 다음을 생각해야 된다고. 짧은 것까지 다 준비하자. Bahkan setelah itu GS Caltex berhasil menyamakan kedudukan lewat error dari Mega. Tapi ya, Mega sukses menebus itu dan kembali unggul. Hampir saja Red Sparks berhasil menang dengan skor 25-22, tapi sepertinya ada sentuhan jari dari Pyoseungju yang berpotensi menjadi block out dan poin untuk GS Caltex. Nah, daripada bingung mending kita tanya ke kulit kerang ajaib. Dan ternyata masih menyentuh jari dari Pyoseungju. GS Caltex pun masih bisa menambah 1 angka, gengs. Namun, Mega dengan kerennya berhasil mengakhiri set pertama ini dengan gebukan khasnya. Red Sparks pun berhasil mengamankan set pertama dengan skor tipis 25-23. John Dabin memulai set kedua dengan spike-nya yang menghasilkan block out. Dilanjutkan dengan super block dari Jong Hoyong membuat Red Sparks mengadakan skor sementara menjadi 2-0. Red Sparks benar-benar berkuasa di awal set kedua ini, gengs. Terlihat GS Caltex bahkan tak mampu untuk melawan dengan perlawanan penuh. Praktis, Silva benar-benar gendong tim ini. Mega juga bermain sangat baik dan terus memporak-porandakan pertahanan GS.
Dan ketika Red Sparks unggul 6 angka di skor 3-9, pelatih Yongtaek mengambil timeout pertamanya di set kedua ini. 가봐 할 수 있는 볼이라고. 지금도 지지 올라가면 가봐 다 같이 준비해줘야지. 사이드 브로킹 낮으니까 지지 가운데 돌려놓으면 사이드로 빼면은 원브라킹 놓고 딱 하면 되잖아. Setelah timeout, Red Sparks masih terus menghantui Yongtaek. GS Caltex masih terus tertinggal dengan defisit yang tidak sedikit. Tentu ini bukanlah hal yang baik. Dan lagi-lagi pelatih Lee Yong-taek harus mengambil timeout ketika timnya tertinggal 8 angka dari tim tuan rumah, gengs. 점수 많이 벌었잖아. 다음 세트 또 생각하고 리시브 되면 속공 이동시켜서 속공 많이 쓰라고. 일단은 속공 많이 쓰고 사이드 쪽에서도 저쪽 올라가면 페인트나 이런 거보다 때려서 같이 서브로 조금만 몇 개만 흔들면 지금 이런 거는 우리가 운이 없는 거고 서브로 몇 개만 흔들면 또 충분히 따라갈 수 있는 점수라고. 그러니까 포기하지 말고 끝까지. Hingga terjadinya technical timeout, Red Sparks masih tetap unggul jauh dari GS Caltex. Nah, tapi setelah itu ada beberapa momen yang membuat pelatih Go Hae-jin mau tak mau harus mengambil timeout karena GS Caltex berhasil mendapat 2 poin berturut-turut di skor 10-17. 아까도 하나 세게 때리고 타임아웃 불렀을 때 타이밍이 안 좋으면 연타 때릴 수 있어. 특히 예민아 1분 글로 툭 돌릴 수 있다고 준비하러. 강한 거는 아까도 얘기했지만은 정확하게 보려면 안 돼. 올려놓고 내가 전에 있으니까 내가 쪽으로 올려서 카바 들어가면 되니까. 고이진가. Setelah itu makin banyak kesalahan yang dibuat oleh Red Sparks. Ya hebatnya Red Sparks ya, padahal tadi udah unggul jauh, sekarang jadi dikejar tuh. Sehingga yang tadi udah unggul dengan jarak yang lumayan banget kini semakin mendekat dan membahayakan tentu saja. Pelatih Go Hae-jin pun kembali meminta time out. 지원이가 서브를 짧게 하잖아. 계속 타이밍 맞춰야지. 지금 왜 우리가 약간 식었어? 그러면 안 돼. 우리는 우리 경기력이 중요하다 했잖아. 우리 경기력 계속 좀 연결도 조금 더 정확하게 해보고 수비들도 특히 수비 준비들 잡을 수 있는 볼들을 놓친단 말이야. Sayang error masih belum teratasi karena Mega dan kawan-kawan terus-terusan mempersilahkan GS Caltex mencetak banyak poin dengan sangat gampang. Bahkan GS Caltex berhasil mendekati Red Sparks dengan jarak 1 poin aja loh. Beruntung Mega berhasil membawa Red Sparks menyentuh set point. Walaupun sempat Silva mencetak 1 poin tambahan, hampir saja set kedua ini gagal didapatkan juga. Namun Mega kembali menjadi pahlawan dan mengamankan set kedua dengan aman di skor 25-23 kan. Set ketiga adalah set kejayaan Red Sparks. Memang di awal set kedua tim bermain imbang, namun setelah itu Red Sparks benar-benar mendominasi set. Serangan demi serangan, blocking demi blocking berhasil dilakukan Mega dan kawan-kawan dengan sangat luar biasa baik. Di skor 8-3 bahkan Mega berhasil mencetak service ace. Ya walau setelah itu service error sih, but ya it's okay karena jarang banget terjadi error di game ini, terutama di sektor service ya. Kemudian di skor 11-4 untuk keunggulan Red Sparks tentu saja pelatih Yongtaek mengambil timeout. 세타가 3명이 다 다르니까 공격수들이 막 타이밍이 안 잡혀. 다른 거 말고 우리 다음 경기 또 쟤네랑 우리 홈 가서 해야 된단 말이야. 서브만 일단은 지금 쟤네 리시브 딱 돼가지고 속공하고 사이드 빼주고 그러면 우리가 어떻게 막을 방법이 없어. 서브를 어차피 흔들어 놔야 되니까 서브 밑에도 상관없으니까 일단 강하게 때리자. 강하게. 서브 하나만 딱 해놓고 내 거 하나 만들어 놓고 나가. Tak berbeda dari sebelum timeout, Red Sparks masih terus mendominasi. John Dabin lagi-lagi bermain baik sebagai pengganti Bukhilik. Sementara Silva udah habis di sini, gengs. Kecapean dia. Dan lagi block out Dabin membuat pelatih Yongtaek kembali mengambil timeout keduanya di set ketiga. 빨리 해주고 볼 빨리 오니까 준비 빨리. 너한테 볼 다 때린다고 생각하고 네가 준비 그렇게 돼 있어야 돼. 길게 짧게 오는 거 움직이면서 받아야 돼. 윤신이도 좋아.
위치 정확히 안 올 거 아니야. 너도 빨리 준비를 해줘야지. 넘어가는 것도 빨리 떠서 잡아주고, 태연이도 볼 넘어가면 너도 공 빨리 떠주고, 다 그 움직임을 더 빨리 해줘야지. 빨리. Di saat ini pelatih Go Hae-jin tidak mengambil timeout sama sekali, karena secara garis besar Red Sparks sudah bermain dengan baik. Berbeda dengan set kedua, Red Sparks kali ini benar-benar tak memberi kesempatan GS Caltex untuk berkembang. Serangan-serangan Silva berkali-kali juga dipatahkan. Silva juga udah terlalu letih untuk menanggung beban berat di pundaknya. Singkat aja, Red Sparks pun berhasil menyelesaikan set ketiga ini dengan skor yang sangat telak, 25-12 dan 3-0 skor set. Dengan kemenangan ini, Red Sparks berhasil menyalip Hyundai Hillstead yang baru saja kalah dari Pink Spiders, dan semoga klasemen ini bertahan terus. Next, Red Sparks akan bertandang ke markas GS Caltex di tanggal 26. Ya, semoga menang lagi. Pastilah menang lagi. 3-1 oke lah kayaknya. Pegang ngomongan Mimin. Aduh, sosokan banget. Nah itu dia gengs, what happens during a time out episode 27. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Ini singkat aja karena Mimin mau pergi, ditungguin sama cewek Mimin ya. Jadi agak cepet-cepet nih kontennya kali ini. But ya, jangan lupa subscribe dan bunyi lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Vinstation Reborn selanjutnya. See you in the next video gengs, and bye bye. Puja kulit kerang ajaib. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your